Saya akan membahas topik yang sangat relevan dan menarik pada mata kuliah kali ini, yaitu transformasi digital dan tata kelola TI. Presentasi ini juga disajikan oleh asisten AI yang canggih, yang membantu Pak Amar dalam menyusun materi agar lebih informatif dan menarik. Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Jessica, asistennya Pak Amar. Kalian boleh manggil saya Mbak Jess. Semoga kamu nggak bosen dengerin materi yang saya bawakan ya. Pasti kalian sering dengar istilah transformasi digital, tapi kalian nggak tahu maksudnya apa kan? Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi digital? Secara sederhana, transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, yang pada gilirannya mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Di era yang serba cepat ini, penting bagi organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap kompetitif. Tata kelola TI berperan penting dalam proses ini. Dengan tata kelola TI yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa transformasi digital dilakukan secara efektif dan sesuai dengan tujuan strategis mereka. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana transformasi digital dan tata kelola TI saling terkait dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Untuk mengetahui definisi transformasi digital lebih baik, aku jelasin konteksnya dulu ya. Di Indonesia, transformasi digital telah menjadi fokus utama bagi banyak perusahaan. Menurut laporan dari McKinsey, sekitar 70% perusahaan di Indonesia telah memulai perjalanan transformasi digital mereka. Ini menunjukkan bahwa banyak organisasi menyadari pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Mari kita lihat contoh nyata dari Gojek, sebuah perusahaan yang telah berhasil melakukan transformasi digital. Gojek tidak hanya mengubah cara orang bertransportasi, tetapi juga memperkenalkan berbagai layanan melalui satu aplikasi, seperti pengantaran makanan, belanja, dan pembayaran. Strategi inovasi berkelanjutan dan kolaborasi dengan mitra telah menjadi kunci keberhasilan mereka. Dengan melihat contoh ini, kita dapat memahami bagaimana transformasi digital dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan di Indonesia. Dari konteks dan contoh yang aku jelasin, apakah kamu teringat perusahaan lain yang berhasil melakukan transformasi digital? Meski banyak perusahaan di Indonesia telah memulai perjalanan transformasi digital, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak karyawan yang merasa nyaman dengan cara kerja lama dan enggan untuk mengadopsi teknologi baru. Hal ini dapat menghambat proses transformasi dan mengurangi efektivitas inisiatif digital. Coba kalian lihat lingkungan kerja kalian sendiri. Pasti kalian temukan rekan kerja atau atasan yang nolak pakai aplikasi inovatif kan? Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala yang signifikan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah atau UKM. Banyak dari mereka tidak memiliki anggaran yang cukup untuk berinvestasi dalam teknologi canggih atau pelatihan karyawan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi yang dapat mengatasi tantangan ini, seperti memberikan pelatihan yang memadai dan menciptakan budaya yang mendukung inovasi. Menurut kalian, transformasi digital itu penting nggak sih buat perusahaan kecil atau UKM? Transformasi digital tidak hanya terjadi di sektor swasta, tetapi juga di lembaga negara di Indonesia. Kantor-kantor dinas pemerintah banyak yang ingin melakukan transformasi digital. Pemerintah sendiri telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah program 100 Smart Cities, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan teknologi. Ngomong-ngomong soal Smart Cities, Kebumen itu sudah punya perencanaan Smart City dari tahun 2022 sampai tahun 2026 loh. Udah kerasa atau belum nuansa Smart Cities di kotamu? Haha, belum ya? Oke, kita lanjut materinya. Salah satu contoh konkret dari transformasi digital di lembaga negara adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau SPBE. SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah dan cepat. Ini adalah langkah penting menuju pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Dampak dari transformasi digital di lembaga negara sangat signifikan dan terlihat dalam berbagai aplikasi yang mempermudah pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah aplikasi Sipol, atau Sistem Informasi Politik, yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendaftaran partai politik dan pemantauan kegiatan politik.
Aplikasi ini memungkinkan transparansi dalam proses pendaftaran dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk memahami dinamika politik di Indonesia. Selain itu, ada juga e-budgeting, yang merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan dan mengelola anggaran secara elektronik. Dengan e-budgeting, proses penganggaran menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran negara dengan lebih mudah. Aplikasi e-budgeting ini sebenarnya digunakan untuk mengontrol supaya tidak ada anggaran yang berlebih dan berpotensi dikorupsi. Tapi, kenapa ya masih banyak pejabat kita yang korupsi? Apa karena hukumannya terlalu ringan? Haha, meski transformasi digital di lembaga negara membawa banyak manfaat, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur dan aksesibilitas. Di Indonesia masih terdapat daerah-daerah yang kurang terlayani oleh infrastruktur digital, seperti internet yang tidak stabil atau tidak adanya akses ke teknologi modern. Hal ini dapat menghambat implementasi layanan digital yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak lembaga pemerintah menghadapi tantangan dalam pendanaan untuk proyek-proyek digital. Anggaran yang terbatas dapat menghambat pengembangan dan pemeliharaan sistem digital yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya dengan bijak, serta mencari solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ini, seperti kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga internasional. Di tengah tantangan yang ada, tata kelola TI memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung transformasi digital. Kerangka kerja tata kelola TI, seperti COVID dan ETL, memberikan panduan bagi organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya TI mereka. Dengan menerapkan kerangka kerja ini, lembaga negara dapat memastikan bahwa inisiatif digital mereka selaras dengan tujuan strategis dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain itu, manajemen risiko juga menjadi aspek krusial dalam transformasi digital. Dengan adanya teknologi baru, muncul berbagai risiko yang perlu diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Lembaga negara harus mampu mengantisipasi risiko-risiko ini, seperti ancaman keamanan siber atau kegagalan sistem, dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Terakhir, pengukuran kinerja dan keberhasilan transformasi digital sangat penting. Menggunakan Key Performance Indicators, KPI, yang tepat, lembaga negara dapat mengevaluasi dampak dari inisiatif digital yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, mereka dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oke, materinya sudah selesai ya. Terima kasih perhatiannya selama presentasi ini. Sekarang, saya mau kalian menceritakan ide Anda untuk transformasi digital di tempat Anda bekerja atau kampus Anda saat ini. Permasalahan apa yang perlu diselesaikan dengan solusi transformasi digital? Dan aplikasi apa yang perlu ada untuk solusi tersebut? Jika perlu, kasih nama aplikasinya yang unik ya, kayak Si Pepek, Sithole, atau Siskaku Intip. Nggak sabar baca ide-ide kalian nih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.